Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat bergabung dalam acara webinar Accelerating Web 3.0, Innovation Through Community Driven Web 3.0 Ecosystem, atau akselerasi inovasi produk-produk web 3.0 melalui ekosistem web 3.0 yang digerakkan oleh komunitas. Sebelum saya menyapa tamu undangan dan mengenalkan para narasumber pada webinar hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu tata tertib bagi para peserta webinar. Yang pertama, seluruh peserta webinar sangat diharapkan untuk mematikan suara atau memute mic selama acara webinar ini berlangsung. Yang kedua, peserta webinar tidak diperkenankan untuk bertanya saat sambutan diberikan dan sesi jawab AMA berlangsung. Yang ketiga, pertanyaan yang belum terjawab di webinar ini dapat disampaikan di sesi lain di luar webinar. Yang keempat, webinar ini hanya bersifat sebagai edukasi saja, bukan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan apapun. Dan yang terakhir, harap menjaga kesantunan dalam Zoom meeting juga dalam live chat YouTube. Bapak Ibu yang kami hormati telah hadir di siang hari ini. Yang terhormat, Kabid E-Government Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Muhammad Agung Hikmati MSI. Selain itu telah hadir pula sebagai tamu undangan Bapak Muhammad Nuril Anwar selaku mantan Ketua Himpunan Pengusaha Islam atau HIPMI. Hadir pula Bapak Kiai Haji Hamzah selaku Korwil SGN Jawa Tengah dan Mas Narji Cagur, seorang komedian terkemuka tanah air. Selamat siang kami ucapkan, semoga kesehatan berlimpah untuk kita semua. Selain itu, tentu saja saya akan memperkenalkan para narasumber yang akan memberikan insight menarik untuk kita semua di siang hari ini. Yang pertama ada Mas Muhammad Faris Firdausi selaku CEO dari Smart Ecosystem. Yang kedua ada Mas Joko Misriono selaku CMO Smart Ecosystem. Dan yang terakhir adalah Mas Agus Dinata selaku CRO dari Smart Ecosystem. Soliditas dan support penuh dari tim Smart Ecosystem tentunya membuat webinar di siang hari ini bisa terselenggara dengan luar biasa. Tim hebat tersebut diantaranya adalah Mas Firza sebagai System Analyst, lalu Mas Raka sebagai Creative Team, kemudian ada Mas Anang dari Human Resources, ada Mas Ardi Zain Social Media Specialist, dan Mas Tutut dari Legal Team. Terima kasih atas dukungan rekan-rekan semuanya. Izinkan kami tentunya untuk menyapa Anda, para remarks, para narasumber, serta seluruh peserta yang telah bergabung secara virtual di siang hari ini. Saya Okfit Solsendar untuk memandu acara webinar hingga paripurna nanti. Accelerating Web 3.0 Innovation Through Community Driven Web 3.0 Ecosystem merupakan sebuah evolusi internet dari apa yang kita kenal saat ini yang terus-menerus berkembang. Web 3.0 merupakan gerbang transisi menuju Internet of Trust atau internet berbasis kepercayaan. Internet yang saat ini kita ketahui bersama memiliki banyak permasalahan. Salah satunya adalah dengan trust. Kita semua tahu bahwa internet terlepas dari berbagai benefit yang kita semua rasakan, terdapat pula begitu banyak permasalahan yang berhubungan dengan kepercayaan. Kepercayaan orang akan data privasi, sistem tersentral yang kerap kali dimanipulasi, bahkan berbagai hal yang berhubungan dengan transparansi. Untuk itu, dunia sedang menuju ke era internet web 3.0 atau 3.0, Internet of Trust. Internet yang mengadopsi prinsip transparansi, permissionless, dan aman bagi kita untuk menggunakan internet. Ini adalah sebuah pergeseran era yang tidak dapat kita hindari atau kita cenderung akan tertinggal dari negara lain dalam percepatan adopsi Web 3.0 di Indonesia. Untuk itu, demi mencapai adopsi mainstream Web 3.0 yang luas di Indonesia, tim Smart Ecosystem telah menghadirkan sebuah ekosistem Web 3.0 yang bernama Smart Ecosystem. Sebuah ekosistem yang didesain untuk memfasilitasi kita semua sebagai pengguna internet untuk mengeksplorasi produk-produk Web 3.0 seperti decentralized apps, cryptocurrency, NFT, metaverse, dan lain sebagainya dengan mudah, aman, dan dapat menggunakannya secara smart dan juga cerdas. Seperti nama dari komunitas ini, Smart Army. Langsung saja kita akan mendengarkan kata sambutan dari CEO kita, Chief Executive Officer, kepada Mas Muhammad Faris Firdausi. Disilakan. Selamat siang para peserta, hadirin, dan tamu undangan AMA webinar Smart Ecosystem pada siang hari ini.
Di webinar ini kita bertemakan akselerasi Web 3.0 teknologi dalam industri teknologi 4.0 untuk Indonesia ke depan yang lebih maju. Arah dunia kali ini sangatlah berbeda dari apa yang kita bayangkan di beberapa tahun yang lalu. Kita dulu tidak pernah membayangkan bakal memegang smartphone seperti ini yang begitu banyak fitur yang kita bisa akses di situ. Kita juga nggak pernah membayangkan kita bisa terkoneksi dengan banyaknya orang di luar sana, tidak hanya terbatas di negara kita saja. Di smart ecosystem, kita berusaha untuk mencapai satu adopsi masa depan, yaitu adopsi Web 3.0, yaitu adopsi daripada internet yang dulu 2.0 atau seperti yang kita pegang sekarang ya, sebenarnya bukan dulu, cuman masih kita pegang sekarang. Tapi internet inilah akan kelamaan tergeser kepada 3.0, yaitu pembaruan internet dari internet sekarang menuju internet of trust. Banyak yang akan kita ingin bicarakan di sini, namun itu nanti akan disampaikan oleh beberapa narasumber kita di AMA webinar kali ini. Dan yang saya bisa bilang bahwasanya smart ecosystem akan menuju ke sana dengan strategi grand design yang sudah kita rancang sebelumnya. Kita ada smart academy, kita ada smart living, kita ada smart utilities, kita juga ada smart wealth. Keempat fitur utama daripada smart ecosystem ini sudah kita bundling sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya smart ecosystem ini benar-benar bisa memfasilitasi, bisa memberikan kontribusi kepada nantinya kita sudah mengadopsi secara massal Web 3.0 ini. Nah, dari tadi kita ngomongin Web 3.0, tapi Web 3.0 itu apa sih? Jadi Web 3.0 itu simpelnya adalah bagaimana kita mempercayai internet. Ya, dulunya atau bahkan sekarang kita banyak mengalami berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan privasi, penyalahgunaan data, dan lain sebagainya yang banyak sekali kita temukan di internet. Namun dengan adanya decentralized internet ini atau Web 3.0 ini, kita bisa mentransformasi itu menjadi satu buah produk internet yang lebih sehat. Nah, melalui smart ecosystem kita akan berkontribusi ke sana dan kita akan menciptakan berbagai inovasi-inovasi yang nantinya ke depan akan kita perkenalkan ke Indonesia dan dengan harapan Indonesia ke depan akan lebih maju. Sekian sambutan dari saya. Selamat siang. Semoga webinar kali ini memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faris untuk sambutannya. Semoga dapat menginspirasi lebih banyak lagi pihak untuk mendorong inovasi anak bangsa, terutama yang berkaitan dengan produk Web 3.0 guna terwujudnya akselerasi pengembangan inovasi-inovasi produk Web 3.0 melalui smart ecosystem. Dan seperti yang telah kita paparkan sebelumnya, hadirin seluruhnya bahwa akselerasi pengembangan karya anak bangsa yang berhubungan dengan produk-produk digital terus digalakkan oleh pemerintah kita. Semua itu tentunya demi menyongsong bonus demografi Indonesia, di mana Indonesia akan didominasi oleh anak-anak muda dengan usia produktif yang begitu melimpah. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terus mendukung inovasi-inovasi anak muda Indonesia untuk dapat bersaing di kancah internasional. Setelah ini untuk itu saya persilakan kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Agung Hikmati MSI untuk memberikan sambutan dan arahan. Sudah tentu kehadiran beliau memberikan dukungan maksimal kepada kita agar mampu terus berkarya dan berinovasi bagi Indonesia yang lebih produktif. Kepada Bapak Muhammad Agung Hikmati disilakan. Terima kasih moderator Mbak Oktit ya, Sulsendar yang juga merupakan Putri Solo. Pertama-tama tentu saja kami mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Wakil Gubernur yang sedianya akan memberikan sambutan secara langsung dalam kegiatan webinar ini. Namun saya kira tidak mengurangi makna dari ketidakhadiran beliau yang diwakilkan kepada kami. Dan untuk itu kami akan membacakan sambutan Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah pada acara webinar AMA ASMI
Anything pada tanggal 10 Januari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para peserta webinar. Di sini hadir tadi ada Kiai Haji Hamzah dari Banjarnegara, kemudian juga para petinggi dari Smart Ecosystem, para peserta webinar, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di masa pandemi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menggelar acara webinar AMA, Ask Me Anything, dengan tema Accelerating the Web 3.0 Innovation Through Community Driven Web 3.0 Ecosystem. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan acara ini. Hal ini penting sebagai jawaban atas perkembangan dunia, terutama termasuk dalam menghadapi revolusi 4.0 yang serba digital. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat, di mana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas, dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas, karena dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Era ini juga akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan. Oleh karena itu, tantangan revolusi industri 4.0 harus direspon secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal inilah yang saat ini sedang direspon oleh Smart Ecosystem dan turut mengawal Indonesia untuk masuk dan bersaing di era Web 3.0 dan teknologi 4.0. Saya sampaikan selamat dan dukungan atas hasil karya dan kreativitas Smart Ecosystem dalam menjadi wadah sekaligus inkubator bagi berbagai proyek disruptif anak bangsa. Semoga hal ini dapat terus dikembangkan sehingga menjadi kebanggaan bangsa kita sendiri, serta menjadi pemacu generasi muda lainnya untuk turut mengambil peran di berbagai bidang untuk mengikuti kemajuan zaman sesuai dengan kapasitas, minat, bakat, serta kesempatan yang dimilikinya. Hadirin yang berbahagia, peserta webinar, betapa majunya teknologi, betapa pentingnya IT pada sekarang ini. Jadi saya sangat berharap generasi muda terus mengeksplorasi kemampuannya, mempersembahkan karya-karyanya untuk mendukung pembangunan ekonomi bangsa. Gojek, eBay, Etsy, Amazon, dan sederet platform digital kelas dunia lainnya harus bisa menjadi inspirasi dan penyemangat. Generasi muda Indonesia harus bisa menjadi pahlawan di era digital dengan cara memberdayakan masyarakat melalui keilmuan di bidang IT, hingga bisa membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Banyak hal yang masih bisa diciptakan dan dijadikan peluang untuk mengembangkan dunia IT di Indonesia. Maka tak henti-hentinya saya selalu memberikan semangat untuk para generasi muda. Ayo, jangan berhenti karena keterbatasan. Karena dalam hal ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun senantiasa terbuka dan memberikan support bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk pengembangan kreativitas dan inovasi anak bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti webinar.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Haji Taj Yassin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Saya Ahmad. kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Agung. Namun kami mohon untuk tetap bersama dengan kami di sini ya Pak ya, karena kita akan segera foto bersama dan semoga yang telah disampaikan oleh Pak Agung tadi dapat memberikan semangat bagi teman-teman kita di Smart Ecosystem untuk terus menghasilkan karya-karya terbaiknya sehingga dapat membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, biar nggak tegang-tegang amat Pak Agung, kita akan foto bersama dengan ketiga narasumber kita. Jadi kami mohon kepada Bapak Agung, kepada Mas Faris, Mas Joko dan juga Mas Agus berkenan untuk memberikan senyum terbaiknya dan mungkin pose favorit nih ya. Nah kita akan foto dan hitung mundur 2 kali sesi foto ya. Aku akan hitung mundur 2 kali juga. Oke, yang pertama 3, 2, 1. Oke, namaste sudah. Yang lain dong habis ini yuk. 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk bapak-bapak semuanya. Posenya bapak-bapak banget ya, nggak apa-apa. Tapi nanti tentunya yang akan disampaikan jauh lebih menarik dari yang telah kita dengarkan tadi tentunya ya. Dan untuk membahas tema kita hari ini, saya ingin menyapa kembali 3 narasumber yang sudah bergabung secara virtual bersama kita. Selamat siang untuk CEO Smart Ecosystem Mas Faris. Serta juga selamat siang kami ucapkan kepada CMO Smart Ecosystem Mas Joko. Dan juga kepada CRO Smart Ecosystem Mas Agus. Wah, sudah ready semuanya ya. Sebelum kami memulai dan mempersilakan para narasumber mengisi sesi jawab Ask Me Anything dan juga presentasi roadmap Smart Ecosystem, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa di akhir dari sesi webinar ini akan ada pendaftaran airdrop contest dan juga whitelisting. Namun khusus bagi peserta yang tergabung melalui Zoom meeting maupun yang hadir untuk menonton webinar ini melalui kanal live streaming YouTube dari Smart Ecosystem aja ya. Maka dari itu tetap stay sampai jam 3 sore nanti. Tamu undangan dan Bapak Ibu hadirin yang terhormat, langsung saja kita mulai sesi jawab Ask Me Anything. Dan giliran pertama yang menjawab pertanyaan adalah CEO kita nih, Mas Faris, dan Ovid sudah mengantongi jawaban, pertanyaannya ya. Dan pertanyaannya semacam ini Mas Faris. Apa visi ke depan SMT yang memastikan Smart Ecosystem dapat terus sustainable? Untuk Mas Faris, langsung saja dapat dijawab, silakan. Oke, thank you Okvid, Mbak Okvid sudah mempersilakan saya. Untuk pertanyaan teman-teman mengenai bagaimana Smart Ecosystem itu bisa sustainable. Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat berbagai project DeFi sebelumnya, teman-teman pasti tahu di situ banyak sekali permasalahan-permasalahan, baik itu yang hubungannya dengan teknis maupun yang hubungannya dengan sustainability. Kalau kita ngomongin tentang sustainable, otomatis di situ harus ada sesuatu yang menggerakkan roda ekonomi ataupun roda mesin daripada ekosistem ini. Nah, oke, saya akan jelaskan satu-satu untuk menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Jadi seperti yang saya sampaikan di sambutan tadi sebelumnya, bahwasanya kita ada 4 fitur utama, yaitu yang pertama adalah Smart Academy, yang kedua adalah Smart Living, yang ketiga ada Smart Utilities, dan yang keempat adalah ada Smart Wealth. Nah, di sini menariknya. Jadi dari keempat fitur yang sudah kita grand design-kan di awal, ini mereka itu ada interconnectability antara 4 fitur ini yang akan nantinya paling tidak mendorong untuk agar platform ini tetap sustainable. Yang pertama, kita ngomongin tentang Smart Academy. Oke. Smart Academy adalah platform edukasi. Ya, tapi tidak hanya terbatas di situ. Kita tahu bahwasanya ketika kita menggait katakanlah partnership, kita memiliki sebuah project internal baru yang akan kita launching, atau kita barangkali memiliki project dari eksternal yang masuk ke kita, tentunya kita tidak bisa dong serta-merta kita luncurkan gitu aja tanpa adanya product knowledge, edukasi yang akan kita berikan kepada calon user nanti. Nah, dengan adanya Smart Academy, mereka bukan hanya bisa membuat produk edukasi mereka. Itu dulu.
Tapi mereka di situ juga akan mendapatkan sebuah bahasanya di sini termnya adalah education as service. Jadi mereka tidak perlu sulit-sulit untuk membangun edukasi sendiri, mencari teacher dan sebagainya. Kita di sini akan sediakan itu melalui community governance, community involvement yang ada di produk DeFi seperti Smart Ecosystem. Ya, intinya seperti itu, dan ada berbagai tools-tools yang akan membantu para project owner, para investor dan lain sebagainya yang ingin mendapatkan educational content, high quality educational content dengan lebih efektif seperti itu. Lalu yang kedua adalah smart living. Ya, smart living adalah sebuah wadah ya yang nantinya akan berisikan berbagai tools. Nah, tools di sini beda halnya dengan Smart Academy tadi. Jadi gini, mungkin teman-teman yang sudah pernah bermain kripto, pernah membuka beberapa website DeFi dan lain sebagainya, di situ there are too many products out there yang kita itu bisa gunakan atau kita bisa manfaatkan untuk kita bisa generate profit dari situ atau kita bisa generate wealth dari situ. Nah, tapi pertanyaannya, muncul pertanyaan bahwasanya tidak semua platform memberikan profitabilitas yang jangka panjang atau profitabilitas yang besar meskipun itu jangka pendek. Lah, banyak pertanyaan di situ. Lah, biarkan nanti kita dengan tim riset kita itu yang akan men-scanning itu semuanya dan mengkolek itu semuanya menjadi satu wadah dan menyajikannya kepada Anda sekalian. Jadi harapan kami para tim Smart Ecosystem, kami ingin memberikan sebuah wadah dari Smart Living ini yang bisa menjembatani teman-teman supaya bisa lebih berhati-hati. Ingat, saya tidak memberikan anjuran investasi di sini, saya tidak menganjurkan Anda untuk berinvestasi di cryptocurrency, namun saya ingin mengajak Anda untuk berhati-hati, untuk menganalisa, untuk menggunakan tools yang lebih smart seperti namanya ya Smart Army, tentunya toolsnya ya smart gitu. Jadi Smart Living ini nanti banyak ya, ada untuk perdagangan, kita ngomongin trading ya, itu yang udah common sekali. Ada arbitrage, kita ada untuk DeFi scanner dan lain sebagainya. Jadi nanti sebagai contoh ya, seperti kalau teman-teman tahu 1inch, di situ 1inch dia adalah satu platform yang mengkolek data-data daripada exchange dan mengambil harga yang termurah. Lah, kita juga seperti itu. Kita akan kolek berbagai data di sana dan kita akan ambil yang profitable untuk teman-teman. Ya, untuk investment tentunya. Dan selain kita ngomongin investment, kita juga ngomongin tentang smart utilities atau utilitas atau adopsi di masa depan. Jadi smart utilities ini adalah satu visi kami ya untuk berkontribusi kepada negara. Ya, kami tidak menjalankan ini hanya semata-mata untuk orientasi profit, tidak, tapi kita juga memiliki satu visi sosial yang akan kita kejar terus ya demi Indonesia lebih maju. Apa? Tadi Web 3.0. Nah, melalui smart utilities ini kita bisa mengumpulkan baik itu nanti dalam bentuk partnership, baik dalam bentuk internal project yang kita kembangkan sendiri, dan juga baik dalam bentuk kita bekerja sama dengan mitra perusahaan lain. Jadi nanti ada berbagai cara yang kita akan gunakan untuk kita memberikan atau menciptakan satu produk di smart utilities. Jadi sebagai contoh, nanti di akhir sesi ini akan ada satu ekosistem kita atau satu utilities kita yang partnership sebelumnya, yaitu Global Agro. Mereka adalah salah satu partnership yang bekerja atau berorientasikan untuk menyejahterakan petani. Jadi kalau kita ngomongin petani, kita ngomongin Global Agro. Jadi Global Agro di sini mereka come up with satu produk yang nantinya bisa diimplementasikan di bidang pertanian, terutama di bagian funding untuk permodalan akses petani, dan juga bisa nanti di bagian pabriknya atau faktorinya sampai hingga ke ekspornya. Jadi nanti dari ekosistem yang mereka bangun, mereka nanti akan menjelaskan ya nanti di akhir sesi ya. Kalau saya jelaskan sekarang mungkin nggak menarik lagi nanti. Jadi intinya dari blockchain atau teknologi Web 3.0 yang nantinya kita akan implementasi, kita harapkan itu bisa diimplementasikan di berbagai industri.
Tentunya dengan berbagai added value, berbagai perubahan perilaku, perubahan inovasi-inovasi yang bisa diadopsi yang nantinya akan merubah Indonesia ke arah yang lebih maju. Tentunya dengan alasan-alasan seperti efisiensi, efektivitas, dan sebagainya. Seperti itu. Lalu kita ngomongin juga tentang fitur utama yang terakhir yaitu Smart Wealth. Jadi Smart Wealth itu adalah sistem yang mengatur insentif daripada smart ecosystem. Jadi kita tidak serta-merta ingin membangun perusahaan ini begitu saja, lalu kita jual produk kita dapat untung. No, bukan seperti itu. Ya, seperti yang kita tulis sebagai topik di sini, community driven. Ya, apa maksudnya community driven? Seperti kalau Anda semuanya buka di white paper kami di Smart Ecosystem, kita memiliki atau revenue yang kita miliki setiap harinya, bahkan sampai bertahun-tahun ke depan, itu 90%-nya akan masuk pada komunitas. Ya, ini adalah bukti komitmen kami bahwasanya ini adalah untuk komunitas dari komunitas. Nah, dengan adanya keterlibatan komunitas ini, Smart Wealth akan mengelola, Smart Wealth akan mengorganisir sebuah sistem yang nantinya dia akan memberikan insentif pada teman-teman yang berkontribusi. Bisa dalam bentuk apapun, dalam perkenalkan produk kami, dalam memberikan undangan kepada yang lain, ayo ini ada produk bagus nih, kita ikut yuk. Seperti itu. Atau juga bisa mereka-mereka yang sekedar ingin memakai tools kami. Jadi nanti apapun yang kita punya, yang mengenerate revenue, seperti smart living tadi, smart utilities, dan sebagainya, itu semuanya akan kita bagikan 90%-nya ke komunitas. Nah, setelah kita obrolkan tadi 4 hal tadi tentang main features daripada smart ecosystem. Nah, di sini pasti pertanyaannya saya tahu. Kita tadi ngomongin di awal sustainability, kita ngomongin tentang keberlangsungan. Apakah ini akan ya cuman beberapa bulan aja usianya, apakah ini bisa bertahan puluhan tahun? Ya, dengan adanya ekosistem dan grand design yang kita sudah bangun tadi, kita memiliki sebuah aset yang bernama SMT Cash. Nah, aset dari SMT Cash ini nanti yang akan kami dedikasikan kepada komunitas. Kami hanya memegang sekian persen dari aset ini. Kita punya 2 aset ya, SMT Cash, kita akan nggak jelaskan terlalu banyak. Namun di SMT Cash ini nanti yang akan menjadi satu produk yang bisa memberikan pemerataan ekonomi bagi para holder kami tanpa beban sistem, tanpa kita melakukan putaran uang, manipulasi uang dan sebagainya, karena semua sistem kita decentralized. Anda semua bisa audit kami bisa lebih transparan kepada Anda semuanya. Ya, jadi kira-kira itu adalah sustainability analysis yang bisa saya jelaskan kepada Anda di sesi jawab ama pada siang hari ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut nanti kita bisa ngobrol di luar sesi ini. Baik, terima kasih. Saya Faris. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mas Faris. Jawabannya sangat komprehensif dan tentunya juga ya setelah ini kita akan bertanya nih sama narasumber yang kedua, yaitu CMO Smart Ecosystem Mas Joko Misriono. Berikut pertanyaannya. Apa goal dari marketing SMT? Kepada Mas Joko, disilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Okvid untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Nah, sebelum menjawab, mungkin saya perlu menyapa dulu ya teman-teman yang ada di yang hadir di acara AMA meeting Zoom ini. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Nah, saya akan mencoba menjawab mengenai sisi marketing dari smart ekosistem ini. Ya, alur sederhananya seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah goal kita di kuartal pertama itu adalah di pertumbuhan komunitas ya teman-teman. Di pertumbuhan komunitas ini kita targetkan nanti minimal ada 10.000 orang di kuartal pertama ini ya. Nah, untuk mencapai ke sana apa upaya-upaya yang kita akan lakukan ya. Yang pertama pasti kita akan melakukan influencer marketing ya. Influencer marketing di teman-teman yang
seperti kita melakukan podcast dari Indonesia maupun dari luar negeri, dan kebetulan kami sudah ngobrol-ngobrol ke beberapa teman yang sudah terbiasa mengulas mengenai proyek-proyek blockchain ya di Indonesia maupun luar negeri. Nantinya kita akan mengadakan podcast di teman-teman YouTuber tersebut ya yang sudah terkenal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, dengan seperti itu kita harapkan nanti di kuartal pertama kita bisa akan menembus target di 10.000 komunitas ya. Dengan adanya komunitas yang sebesar itu, harapan kami nanti juga akan ada partnership yang akan melihat peluang ketika mereka bekerja sama dengan smart ekosistem itu, mereka akan mendapatkan keuntungan seperti apa ya. Keuntungannya seperti apa, kemudian tentunya gini, partnership atau perusahaan-perusahaan, industri-industri tentunya nantinya akan beralih ke semuanya ke digital. Nah, mau tidak mau teman-teman pasti akan membutuhkan sarana dan prasarana supaya mereka dimudahkan ya untuk masuk ke dunia digital dan bersaing dengan lingkup global. Nah, semacam itu. Nah, untuk selanjutnya ketika nantinya partnership itu berjalan, partnership itu nanti hasilnya juga akan berkontribusi lagi ke teman-teman komunitas. Dengan kata lain, teman-teman yang ada di komunitas itu juga akan mendapatkan penghasilan tambahan atau insentif yang diberikan melalui sistem blockchain yang kami miliki ini. Ya, yang selanjutnya untuk mempertahankan itu kami juga akan terus membranding ini dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Oke. Yang pertama tadi untuk marketing ya di kuartal 1 10.000 orang itu. Setelah itu kita nantinya juga akan melakukan influencer ya yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan merilis ya smart ekosistem ini beserta proyek-proyeknya, beserta partnershipnya di berbagai media internasional ya seperti Bloomberg maupun Forbes ya, Forbes. Nah, setelah itu kami juga akan menggait gimana caranya partnership ini bisa terus berkembang, kemudian komunitas-komunitas kita juga akan mendapatkan kontribusi dari sana, bagaimana caranya seperti itu. Nah, di sini nanti pertama kali kita akan menggandeng dari Global Agro ya, di Global Agro ini. Kebetulan di sesi nanti juga akan ada sesi spesial di Global Agro ini ya, nanti akan dijelaskan sama beliau. Yang jelas di Global Agro ini bergerak di bidang pertanian ya secara menyeluruh nantinya, bukan hanya di sekedar pangan, kemudian nanti juga bisa merambah ke hal-hal lain seperti pariwisata yang konteksnya nanti juga bisa masuk ke pertanian atau pangan tersebut. Nah, kemudian untuk teman-teman yang teman-teman partnership ini tentunya nantinya selain disediakan kita itu komunitas yang segitu banyaknya, ke depannya mereka juga akan kita fasilitasi ya dengan fitur-fitur yang sangat memudahkan teman-teman partnership ini. Contoh kasus di Smart Living nantinya ya. Di Smart Living itu nanti kita akan sediakan tools supaya misalkan partnership nanti membuat sebuah aset digital sendiri untuk mempertahankan volumenya, untuk mempertahankan harganya dan lain sebagainya, itu ada fitur yang bisa mereka gunakan secara gratis. Nah, seperti itu. Kalau untuk komunitas-komunitas lain di luar itu semuanya otomatis akan membayar atau mengeluarkan uang untuk menyewa itu dengan harga yang lumayan tinggi. Nah, ini beberapa fasilitas lainnya ya untuk partnership ini. Contoh kasus adalah di Smart Academy ya. Di Smart Academy kita juga memfasilitasi teman-teman untuk supaya bisa memberikan paparan-paparan bisnisnya secara lebih visual lagi, lebih terstruktur ya, sehingga lebih menarik dan dilihat oleh beberapa orang ketika mereka membutuhkan investor, ketika mereka membutuhkan tim marketing dan lain sebagainya. Seperti itu semuanya bisa dilakukan secara lebih mudah lagi, lebih simpel lagi seperti itu teman-teman. Bisa dipermudah oleh apa yang sudah kita sediakan. Yang selanjutnya supaya semuanya itu berjalan dengan lancar, tentunya kita akan terus membranding apa yang kita lakukan ini supaya terus bertumbuh sampai di kuartal-kuartal berikutnya hingga menyentuh komunitas yang begitu banyak ya. Ya, kita lakukan grand launch ya atau mengundang beberapa
apa namanya tokoh-tokoh nantinya di acara Grand Launch itu, ya, tokoh-tokoh besar. Kemudian kita juga akan mengundang beberapa artis ya, seperti itu. Yang selanjutnya kita juga akan merilis ya, sekali lagi kita juga akan merilis Smart Ecosystem ini, bagaimana ini nanti akan bekerja, partnershipnya, bagaimana caranya berpartnership, bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari sana, kita mendapatkan profit dari sana, seperti itu. Bagaimana kita apa namanya memaksimalkan ya fitur-fitur yang sudah kita sediakan, seperti itu nanti akan kita rilis semuanya di media-media global maupun di lokal ya. Di global sudah saya sebutkan tadi, contohnya di Bloomberg ataupun di Forbes ya. Seperti itu teman-teman, saya siklusnya sangat simpel sekali untuk strategi marketing atau supaya smart ecosystem ini bisa terus berlangsung ataupun bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Siklusnya sangat sederhana sekali. Ya, kita fokus ke komunitas dulu, kemudian komunitas ini semakin banyak, ada komunitas ini apa namanya semakin banyak, kemudian mereka mendapatkan keuntungan atau insentif yang diberikan oleh perusahaan secara apa namanya secara ini ya, secara otomatis, transparan dan bebas dari manipulasi data, karena semuanya sistem kita adalah sistem blockchain ya. Seperti itu. Kemudian ketika mereka mendapatkan penghasilan dari sana, kemudian ada partnership baru, di situ ada kontribusinya ke teman-teman komunitas, maka teman-teman komunitas semakin berkembang. Harapan kami nanti untuk partnership juga dari usaha-usaha konvensional pengen masuk ke dunia digital, bisa masuk ke kita ya dengan fitur-fitur yang sudah kita siapkan, kemudian dengan komunitas-komunitas yang sudah kita siapkan. Ketika mereka berkembang, otomatis juga kontribusi ke komunitas juga semakin besar, dan untuk mempertahankan itu semuanya kita akan terus-terusan membranding ini supaya lebih kontinu lagi dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, sekian dari saya teman-teman, terima kasih banyak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joko, dan sebelum kita bertanya kepada narasumber yang selanjutnya, kita akan menyapa terlebih dahulu nih kepada audiens yang telah bergabung sejak awal hingga saat ini. Ada Pak Hamzah, Mas Fadli, vokalis dari Padi Reborn, dan juga Mas Narji tentunya. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang Mas Fadli, Pak Hamzah. Mas Narji apakah sedang berdoa? Kayaknya serius banget ya. Selamat siang. Siang Mas Fadli, terima kasih sudah bergabung Mas. Pak Terima Hamzah kasih. dan juga Mas Narji ya, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, Mas Narji boleh dilanjutkan berdoa, enggak apa-apa. Saya ikut didoakan ya Mas. Baik, terima kasih. Oh iya, halo Mas Narji. Aduh gitu dong, manis banget. Halo Mas, apa kabar Mas Narji? Sehat? Halo, oke. Oke, dan juga kami mengucapkan terima kasih telah bergabung dan terus ikuti webinar kami hingga selesai, nggih, Mas Narji, Mas Fadli, dan juga Pak Hamzah. Kita kembali ke Ask Me Anything untuk narasumber yang terakhir ya. Ini adalah pertanyaan yang juga tentu saja menjadi sesuatu yang ingin ditanyakan oleh banyak audiens kepada Mas siapa, hayo yang terakhir, hayo. Mas Agus, betul. Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat pamungkas. Apa saja perkembangan SMT ke depannya? Kepada Mas Agus, disilakan. Oke, terima kasih Okfit atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di era web 3.0 dan bersiaplah menjemput kemajuan teknologi 5.0 bersama Smart Ecosystem. Dalam sesi saat ini, saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari audiens. Pertanyaannya, apa saja rencana pengembangan SMT ke depan? Untuk pengembangan sendiri, kami membangun research center untuk riset perkembangan teknologi blockchain, DeFi, NFT, metaverse, hingga teknologi yang berbasis decentralized. Riset ini sendiri kami lakukan secara kontinu mengenai tren serta adopsi terbaru di industri DeFi, NFT, dan metaverse. Dalam waktu dekat ini, kami akan segera merilis salah satu dari fitur-fitur yang ada di Smart Ecosystem, yaitu Smart Living. Di Smart Living sendiri, terdapat 3 fitur utama. Yang pertama, platform trading secara otomatis di market decentralized dan centralized. Yang kedua,
Devi Profit Booster. Yang ketiga, Crypto Portfolio Tracker. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus perkembangan smart ecosystem dan yang utama, lakukan Dior terlebih dahulu. Sekian jawaban dari saya dan terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi ya seluruh pertanyaan yang telah tim kumpulkan dan telah dijawab oleh ketiga narasumber kita. Semoga jawaban tadi menjawab seluruh pertanyaan teman-teman mengenai smart ecosystem. Apabila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para audiens, dapat langsung saja bertanya kepada tim smart ecosystem setelah webinar AMA ini selesai. Sesi selanjutnya akan ada presentasi roadmap Smart Ecosystem yang akan dibawakan langsung oleh CEO kita, Mas Faris Firdausi. Kepada Mas Faris, kembali kami persilahkan. Halo, ketemu lagi. Di sesi ini saya ingin mempresentasikan sedikit roadmap ya tentang bagaimana kita akan mengembangkan smart ecosystem ini dari nol atau dari tahapan ideation. Untuk tahapan awal ideation sampai prototype dan sebagainya sudah kita lalui sebelum roadmap yang kita publish di website. Jadi yang ada di website itu adalah roadmap setelah AMA ini atau di Januari tanggal 7 sampai ke Februari tanggal 4 itu roadmap pertama kita. Baik, saya akan memutarkan ininya ya, gambarnya melalui website ditampilkan di sini. Di Januari tanggal 7 2022 sampai Februari 4 2022 kita akan terus untuk mengembangkan komunitas melalui community building. Jadi kita sudah siapkan beberapa community manager, kita nanti akan bekerjasama dengan beberapa PR untuk kita bisa meraih exposure di global market dan melalui community building. Lalu seperti yang kita lakukan sekarang, kita sedang melakukan live AMA webinar, ini termasuk daripada roadmap yang kita lakukan di bulan ini. Dan seterusnya nanti setelah ini juga akan kita lakukan airdrop contest dan whitelisting. Jadi whitelisting ini adalah nantinya untuk kita bisa menyaring dari teman-teman yang ingin berpartisipasi dengan smart ecosystem dan nantinya juga akan kami dorong untuk menjadi token holder di awal ini. Seperti itu. Itu nanti yang akan masuk di airdrop contest dan whitelisting. Lalu yang selanjutnya adalah untuk melaunching SMT dan SMTC di PancakeSwap. Jadi nanti mekanismenya adalah kita nanti akan melaunchingnya setelah nanti whitelisting sama airdrop contest. Jadi nanti di airdrop contest ini akan ada beberapa materi-materi, ada beberapa edukasi-edukasi dan beberapa kegiatan yang interaktif dengan komunitas. Dan nanti setelah itu kita akan melaunch SMTC tokennya dan SMTC tokennya ke PancakeSwap secara fair launch. Jadi nanti di Pancake nanti kita akan open liquidity pair pertama itu nanti di bulan Januari ini sampai nanti Februari tanggal 4. Nanti ya mungkin kalau perkiraan kita ya di bulan inilah seperti itu. Lalu untuk audit dengan Certik kita sudah lakukan jauh-jauh hari dan kemudian ini nanti akan selesai di tanggal 14. Dan audit Certik ini untuk teman-teman ketahui bahwasanya Certik ini kan dia akan mengaudit seluruh part daripada ekosistem kita. Jadi nanti di audit yang dilakukan Certik nanti akan bertahap juga. Dan nanti audit yang selesai di bulan ini adalah audit yang sifatnya hanya untuk token kontraknya. Kita nanti ada stepnya, milestone-nya untuk audit yang selanjutnya untuk full ekosistemnya karena di ekosistem yang kita siapkan di awal ini startingnya itu sudah lumayan kompleks. Jadi ya kita harus step by step. Karena kalau kita tidak step by step, kita ingin mengaudit semuanya itu akan benar-benar takes time seperti itu. Lalu kita juga akan ajak dari venture capital, kita undang venture capital untuk nanti bisa berinvestasi di komunitas kita supaya nanti kita bisa lebih melejit, lebih cepat untuk melakukan development, untuk meluncurkan fitur-fitur yang ingin kita rencanakan dan grand plan ini kita bisa realisasikan secepat mungkin. Lalu kita juga akan melakukan press release. Jadi nanti dekat-dekat ini kita akan masukkan ke media-media lokal ya seperti beberapa yang jenengan tahu di di Kompasiana dan lain sebagainya itu nanti kita akan melakukan press release di sana dan nanti next step-nya kita akan melakukan juga press release di beberapa media global untuk kita meningkatkan exposure seperti itu.
Lalu di Februari tanggal 5 2022 sampai April 15 2022 kita akan mengadakan offline gathering atau offline events. Jadi di situ nanti ada soft launch, ada nanti kita yang sifatnya educational, ada juga nanti yang sifatnya training dan sebagainya. Itu nanti akan mulai kita lakukan secara massal atau secara intensif itu di bulan Februari sampai April tanggal 15. Itu nanti kita sudah assign beberapa tim marketing, nanti ada dari Mas CMO nanti yang akan mengatur. Lalu nanti juga seperti yang tadi Mas CMO Mas Joko sudah katakan, itu nanti influencer marketing juga akan kita galakkan di bulan-bulan tersebut. Nah, lalu kita juga nantinya akan prototyping di situ. Kita nanti akan melakukan beta test. Kita akan merilis sedikit demi sedikit daripada grand design smart living, karena smart living ini lumayan kompleks dan lumayan lengkap isinya, jadi kita perlu melaunchnya dengan tahapan-tahapan yang proper seperti itu. Lalu yang keempat ini yang paling penting, kita akan adakan juga Smart Army soft launch. Itu nanti jadwalnya bisa Maret, bisa April, nanti tergantung dengan situasi pada saat itu, seperti itu. Jadi nanti soft launch kita adakan untuk memberikan gambaran mengenai smart ecosystem ini secara utuh, dan kita juga nanti akan mengundang beberapa pembicara-pembicara yang yang relate dengan industri ini, juga nanti beberapa tokoh dan dari artis maupun pemerintahan seperti itu. Lalu di April tanggal 16 sampai Agustus tanggal 1 ini nanti di milestone ini kita akan melakukan beberapa transisi ya, ada transisi. Jadi di utilities, di nomor 3 ini smart utilities, kita juga akan melakukan prototyping untuk nanti dari partner yang bekerja sama dengan kami sudah bisa mulai merilis sedikit demi sedikit daripada produknya, seperti tadi Global Agro dan sebagainya. Dan nanti juga ada launch smart living, semoga nanti ini bisa terrealisasi di bulan maksimal bulan Agustus tanggal 1 untuk smart livingnya kita bisa launch dan kita bisa akuisisi user yang lebih banyak seperti itu. Lalu ada green launch, jadi setelah soft launch tadi dengan kapasitas yang mungkin lebih kecil, lalu nanti kita akan adakan green launch maksimal nanti mungkin di Agustus tanggal 1 ya, tapi nanti bisa saja lebih cepat atau lebih lama seperti itu, tergantung nanti dari perkembangannya nanti seperti apa. Jadi itu hampir sama green launch konsepnya, kita juga akan mengundang beberapa tokoh, cuman di sini kapasitasnya atau scale-nya lebih besar seperti itu. Dan ada transisi juga, nanti kita akan open untuk updates di Smart Ecosystem 2.0. Jadi nanti ada beberapa update yang hubungannya dengan community governance, dan hubungannya dengan fitur-fitur yang diperlukan untuk komunitas, voting features dan sebagainya. Itu nanti akan kita update pada rank April 16 ini sampai Agustus tanggal 1. Jadi nanti tim kita sekarang ini sedang bekerja keras, tim developer, ada lead developer, front end, back end dan sebagainya, mereka semua sedang bekerja keras untuk merealisasikan segala milestone ini supaya nanti kita bisa capai sesuai dengan target. Dan disclaimer di sini, ini semua adalah target kita yang kita kejar dengan resources yang kita punya, dengan orang-orang yang kita percayai, yang kita jadikan tim dan lain sebagainya. Dan nanti apabila ada perubahan-perubahan nanti akan kita sampaikan di website kita, karena terkadang ada kendala yang mungkin bisa terjadi lapangan seperti itu. Dan nanti selanjutnya nanti di Agustus sampai seterusnya itu nanti akan kita update kembali untuk nanti bisa menyesuaikan dengan roadmap sebelumnya. Dan selain daripada roadmap ini, saya ingin sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman bahwasanya tim yang kita bangun itu kita sekarang sedang membangun tim. Jadi kita fokus ke HR development. Kita ada develop human resource melalui beberapa partnership juga, dan melalui beberapa mekanisme yang kita ciptakan supaya nanti kita tidak hanya berfokus ke platform saja, kita juga nanti bisa kontribusi ke teman-teman, kontribusi ke negara dengan cara apa? Kita nanti akan membuat training untuk SDM baru, karena seperti yang kita tahu bahwasanya SDM untuk blockchain development itu sangat-sangat limited sekali di Indonesia. Bahkan beberapa expert developer kita, senior developer kita itu masih kita ambil dari China sama Amerika. Jadi kita butuh resource yang lebih
lokal dan lebih kita bisa jangkau. Dan melalui roadmap ini nanti kita juga akan melakukan hal tersebut. Kita akan membuat research center, training center, dan itu nanti akan kita lakukan bertahap, dan target kita ya mulai dari hari ini sampai setahun ke depan kita bisa melakukan banyak hal, ya tidak terbatas dari roadmap yang kita paparkan ini. Kalau misalkan roadmap ini sudah selesai sebelum waktunya, kita akan update lebih cepat lagi. Begitu dari saya, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Ini adalah sesi sebelum akhir nanti setelah ini ada presentasi dari Global Agro, dan setelahnya akan di-close oleh moderator. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Mas Faris, dan selanjutnya akan ada special session bersama dengan partner kita dari Global Agro Ecosystem. Ada Mas Hari di sana, Mas Hari Purnama selaku inisiator Global Agro System. Kepada Mas Hari, kami persilakan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Hari Purnomo dari Global Agro Ecosystem. Kami bergerak dalam bidang pertanian global, di mana dalam sebuah pertemuan seperti ini kita harusnya saling memahami karena kondisi negara kita sedang terpapar sebuah pandemi yang luar biasa, oke. Tapi jangan mengendorkan untuk berkarya di negeri Nusantara ini. Nah, salah satu buktinya adalah kami mencoba melakukan beberapa inovasi-inovasi di dunia pertanian. Untuk awal mungkin memang kami hanya masuk ke dunia porang atau Amor populus Mülleri, di mana akhir-akhir tahun ini 5 tahun belakangan itu sangat populer di Indonesia. Dalam artian setiap petani, setiap wilayah itu mencoba menanam tanaman jenis Amor populus ini. Tetapi pertanyaannya, harga turun naik, harga beli di tingkat petani itu juga turun naik. Makanya kami mencoba mencari tahu bagaimana sih bisnis ini sebenarnya, dan kami melakukannya sudah di angka 4 tahun terakhir ini. Ternyata ujung-ujungnya adalah di kuota ekspor. Makanya pada saat kuota ekspor tadi terkendala atau dengan tidak ada kerjasama antara G2G, otomatis ini menjadi sebuah hal yang merugikan buat petani. Ditambah lagi dengan beberapa kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan. Oke, kalau petani memang menghendaki bagaimana sebuah jaminan pembelian, kita akan memberikan sebuah jaminan pembelian. Petani memerlukan modal, kita akan memberikan jalan keluar bagaimana mendapatkan modal produksi. Itu di bidang hulu ya, industri hulunya. Sementara di industri pasca panen itu kami melakukan pengeringan Amor populus tadi menjadi slice chip kering atau di tingkat petani dengan nama keripik namanya. Kemudian setelah menjadi keripik, otomatis ditepungkan, diambil tepung glukomanannya, di mana tepung glukomanan ini itu bermanfaat untuk dunia farmasi, dunia penerbangan, dunia bahkan untuk food, makanan. Paling gampang adalah dengan membeli yang merek Sari, saya sebut merek saja, namanya Nutrijel, itu bukan dari agar-agar. Kalau agar-agar jatuh dari meja, itu gembiar. Tapi ini karena terdiri dari tepung glukomanan, makanya dia hanya sobek saja, tidak remuk. Itu salah satu contohnya saja. Kemudian bagaimana sih dengan bisnis yang dilakukan oleh Global Agro? Global Agro merupakan sindikasi atau sindikat organisasi maupun badan usaha yang terkumpul dalam sebuah Global Agro, itu menangani dari hulu sampai hilir. Di bidang, bukan hanya di bidang pertanian, kami juga masuk ke dalam bidang-bidang yang lain. Contohnya untuk air minum dalam kemasan. Kami menganggap mata rantai perdagangan dan juga dari produsen ke konsumen itu terlalu panjang. Makanya harganya sangat tidak masuk akal di Indonesia ini. Karena negara kita sudah menyediakan air tanah yang sangat makmur. Seperti kita sama ketahui bahwa Indonesia ada di garis khatulistiwa. Sebagai analogi adalah sebuah bola dimasuki pasir, lalu diputar sekencang-kencangnya, pasir itu tidak di ujung atas atau di bawah, tapi di tengahnya. Kita ada di tengah.
Bapak Ibu sekalian. Makanya kita mencoba untuk menggali itu semua di dunia pariwisata, di dunia perkebunan buah dan lain sebagainya. Teknologi kami sudah mampu membuahkan tanaman buah tidak hanya untuk melawan musim, tapi juga untuk berbuah sepanjang musim selama 365 hari dalam 1 tahun. Ini kuncinya. Kita akan menjadi surplus buah atau menjadi sentra buah tropis di dunia apabila kita mampu melakukan kerjasama yang baik antara industri hulu sampai industri hilir. Yang ujung-ujungnya kalau di perkebunan buah tadi mungkin menjadi wisata petik buah dengan dan lain sebagainya. Makanya disinilah kita kesempatan, mari kita bekerja sama, mari kita memakmurkan negara kita dengan cara bersama Global Agro Ecosystem. Demikian dari saya Hari Purnomo, salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih Mas Hari, salam sehat, salam sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, narasumber dan tamu undangan, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Begitu banyak insight yang telah kita dapatkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih pula kami ucapkan kepada para narasumber dan tamu undangan sekalian, serta para peserta yang telah tergabung dari awal hingga akhir acara bersama dengan kita. Semoga kita diberikan berkah berupa rezeki dan juga kelimpahan sehat selalu. Seperti yang telah kami sampaikan di awal tadi, bahwa setelah webinar AMA ini berakhir, akan ada sesi khusus untuk airdrop contest dan juga whitelisting. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami karena Smart Ecosystem akan membagikan ribuan SMT dan juga SMT Cash untuk peserta dan kontributor di airdrop contest nantinya. Selanjutnya untuk sesi airdrop contest akan dipandu oleh ketiga speakers kita. Ada Mas Faris, Mas Agus dan juga Mas Joko. Saya Okfit Sosendar pamit undur diri, sampai jumpa dalam webinar selanjutnya bersama dengan Smart Ecosystem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bye-bye.
Oke, halo, selamat sore, selamat siang menjelang sore, teman-teman. Ini sesi informal saja. Saya ingin memberikan sedikit informasi tentang apa namanya airdrop contest dan whitelisting. Jadi untuk whitelisting dan airdrop contest nanti akan ada beberapa mekanisme yang teman-teman perlu ketahui. Jadi yang pertama airdrop contest ini adalah nantinya untuk memilih atau untuk selection atau seleksi daripada orang-orang yang deserve atau berhak untuk mengikuti early sale kami. Ya, jadi kami nanti akan membuka early sale untuk beberapa token holder yang kami pilih. Kami tidak membuka untuk semua orang yang ingin bergabung dengan kami karena kapasitas kami atau kuota kami batasi. Ya, itu yang pertama. Lalu untuk eligible atau untuk ketentuan untuk menjadi salah satu daripada whitelisted member atau whitelisted user itu adalah dengan yang pertama adalah memfollow sosial media kami, ya seluruhnya. Yang pertama ada Twitter, ada Telegram, Facebook, dan YouTube. Kalau ada yang lain silahkan tambahkan. Ya itu nanti akan kita cek. Ya itu nanti akan kita cek dan kita akan seleksi kembali. Jadi nanti percuma saja Anda sudah berkontribusi tapi sosial media masih belum di follow. Jadi pastikan Anda telah memfollow sosial medianya ya. Itu yang kedua. Lalu untuk tadi teman-teman yang mungkin masih ada di benaknya kok pertanyaan saya belum masuk ke situ dan lain sebagainya, yang tadi saya sudah yang di grup tadi sudah saya berikan email ya untuk bertanya, silahkan nggak apa-apa, dan nanti kita bisa diskusi lebih panjang di sesi setelah ini ya. Setelah ini dalam artian nanti ketika airdrop contest kita akan adakan beberapa sesi edukasi seperti AMA ini, cuman kita sifatnya hanya audio chat atau teks chat aja. Oke, jadi itu nanti untuk memberikan gambaran teman-teman tentang keabsahan dan apa yang menjadi fitur-fitur dari ekosistem secara mendetail. Jadi itu, jadi nggak usah khawatir, silahkan kumpulkan semua pertanyaan teman-teman, kita akan bedah sistem, ya boleh, yang penting tidak membahas tentang project di luar dari smart ecosystem. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang sudah ada di grup, untuk pembahasan di luar dari smart ecosystem, kami sudah memiliki moderator yang akan moderasi setiap chat yang masuk dan akan melakukan tindakan kepada teman-teman yang membahas proyek selain daripada smart ecosystem, karena tujuan kita adalah ingin membesarkan smart ecosystem. Jadi itu. Dan selanjutnya kita sudah menyiapkan tim, ya kita udah halfway setengah jalan lah. Tim kita lengkapi, mulai dari legal dan lain sebagainya, kita urusi segala macam aksesorisnya lah yang kita butuhkan, mulai dari legal side, mulai dari infrastruktur, mulai dari dan lain-lain lah. Ya, intinya apa? Kita akan siapkan ini sematang mungkin, ya, dan kita tidak akan memaksa satu project nanti ketika kita akan meluncurkan smart living, kita akan beta test dulu, kita akan mulai dengan prototyping dan sebagainya. Dan untuk itu saya ingin himbau dari sekarang supaya teman-teman lebih memahami bagaimana development life cycle. Jadi ketika kita melakukan development tidak bisa ya kita seperti proyek Roro Jonggrang sehari jadi, nggak bisa. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui tentang untuk mekanisme dan teknis tentang airdrop dan whitelisting itu nanti akan saya share besok beserta dengan flyernya. Yang penting jangan lupa eligibility-nya atau persyaratannya ya, tentang follow sosial media. Oke, dan nanti juga siapkan juga database teman-teman Anda, karena salah satu daripada nanti nanti akan ada tugas-tugasnya ya. Jadi di whitelist itu nanti ada tugas-tugasnya atau tas-tasnya, yaitu nanti yang akan diberikan kepada teman-teman yang ingin eligible untuk mendapatkan kursi sebagai token holder. Jadi itu database ini adalah ya nanti untuk meramaikan grup. Jadi nanti teman-teman yang punya teman-teman lain yang memiliki Telegram bisa diundang supaya smart ecosystem bisa lebih dikenal di publik. Jadi itu. Jadi mungkin itu aja. Setelah ini mungkin ada Mas Joko yang ingin menambahkan dan atau memberikan informasi lain. Silahkan Mas Joko. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Faris.
Alhamdulillah pada siang hari ini saya benar-benar bangga luar biasa, senang sekali dengan kegiatan hari ini kita berjalan dengan lancar seperti apa yang kita harapkan ya, meskipun ada sedikit-sedikit kendala di depan ini. Dan untuk teman-teman yang masih stay sampai sekarang ini terima kasih sekali ya, karena di sini nanti teman-teman sudah diberikan informasi sama Mas Faris. Tadi sudah dipaparkan seperti itu, ada airdrop kontes ya buat teman-teman semuanya ya. Teman-teman di sini pastinya nanti juga akan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang mungkin teman-teman nggak perlu keluarkan dana, jadi teman-teman cukup berpartisipasi saja, nanti teman-teman berkesempatan mendapatkan aset-aset digital ya yang disiapkan oleh kami ya dari Smart Ecosystem ini ya, kepada teman-teman yang berkontribusi seperti itu. Untuk syarat dan ketentuannya tadi sudah disampaikan sama Mas Faris, dan lebih lengkapnya nanti di sesi berikutnya di grup-grup ataupun di sosial media kita sampaikan syarat dan ketentuannya bagaimana ya. Yang penting tetap semangat teman-teman ya. Di sini dari Smart Ecosystem kita mempunyai konsep yang sangat luar biasa. Artinya dari Smart Ecosystem itu nanti juga akan ada yang namanya pajak-pajak yang kita terapkan dari sana. Berapapun nanti penghasilan yang kita dapatkan 90% untuk teman-teman semuanya ya. Dan kita dari perusahaan yang mengambil 10%. Jadi ini memang benar-benar bisnis yang dari komunitas untuk komunitas dan untuk kesejahteraan komunitas itu sendiri. Jadi teman-teman di komunitas yang menyejahterakan Smart Ecosystem dengan sendirinya pasti akan sejahtera. Seperti itu teman-teman. Seperti itu kira-kira Mas Faris yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali, terima kasih semuanya. Saya sangat senang sekali, sangat apresiasi kepada teman-teman yang masih stay. Ya, sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup itu aja. Please, Mas.